Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Shadaqallahul 'azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat meraih khusyuk di dalam salat. Nah, perintah salat, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perintah salat bukan hanya sekedar yang secara fiqih kita wajib untuk melaksanakannya. Akan tetapi di balik perintah salat itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan di antaranya bahwa salat yang benar yang kita tunaikan akan melahirkan ketenangan di dalam jiwa kita. Nah, orang yang sudah benar salatnya, yang sudah khusyuk salatnya, maka akan melahirkan ketenangan dalam jiwanya. Kemudian orang yang sudah benar salatnya, orang yang sudah sesuai dengan syariat Islam ibadah salatnya akan cenderung melahirkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun nanti bahagia di hari akhirat. Nah, kemudian orang yang sudah benar salatnya, orang yang sudah khusyuk salatnya, maka kata Quran akan mampu melahirkan, mengijabah setiap doa-doa yang dia ucapkan, dia utarakan, khususnya doa-doa di dalam salatnya. Nah, kalau hal ini belum kita temukan, belum kita raih dalam kehidupan, maka bisa jadi ada 3 hal yang belum kurang, yang masih kurang di dalam dirinya. Yang pertama, bisa jadi ibadah salat yang dia lakukan belum dilaksanakan dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, bisa saja salat yang dia tunaikan adalah belum dipahami apa yang diucapkan. Dan yang ketiga, salat yang dia tunaikan bisa saja cenderung memberikan peluang-peluang kepada syaitan untuk mengganggu di dalam salat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja isyarat Quran untuk kita bisa khusyuk di dalam salat yang kita tunaikan. Nah, yang pertama, sebagai landasannya kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu bis sabri was salah, jadikanlah sebagai penolongmu kata Allah, yakninya sabar dan salah. Jadi isyarat Quran ketika kita mendapatkan ujian dari Allah yang pertama adalah bersabar. Sabar dulu, kemudian baru kita membawanya ke dalam salat. Minta pertolongan kepada Allah di dalam salat. Wa innaha, dan sesungguhnya ibadah salat itu kata Allah lakabiratun, amat berat untuk ditunaikan, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakannya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini bisa kita pahami, dapat kita simpulkan bahwa ibadah salat yang ditunaikan dengan khusyuk akan terasa mudah, terasa ringan bagi kita untuk mengerjakannya. Tetapi sebaliknya, ketika ibadah salat yang kita tunaikan itu masih terasa berat kita untuk menunaikannya, maka ini sebagai indikasi bahwa salat yang kita tunaikan belum dilaksanakan dengan khusyuk. Nah, kemudian siapa mereka yang khusyuk di dalam salat? Maka dilanjutkan di dalam ayat yang ke-46-nya Allah katakan, alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan mereka.
alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Mereka yang mempercayai, yang yakin bahwa dalam salat itu sesungguhnya mereka mulaku rabbihim, bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk meraih khusyuk itu, kata Allah, mesti ada persiapan kita. Mesti ada persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita menunaikan perintah salat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang ada orang berpemahaman ketika untuk meraih khusyuk di dalam salat adalah di saat dia sudah berdiri tegak lurus menghadap kiblat lalu angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat yang dibacakan tadi, itu sesungguhnya sudah kejauhan. Kenapa? Karena kata Allah, orang yang khusyuk di dalam salat, mereka adalah mempunyai persiapan untuk kita melaksanakan salat itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat apa saja persiapan yang mesti harus kita lakukan sebelum kita menunaikan perintah salat. Nah, yang pertama, surah Al-An'am ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Hei anak cucu Adam, kata Allah, pakailah oleh kalian pakaian yang indah-indah di saat kalian memenuhi panggilan azan, panggilan masjid. Nah, yang lazim di tempat kita, ketika ada panggilan masjid, itu identik dengan azan. Dan sedangkan azan itu adalah panggilan untuk menunaikan salat. Jadi artinya bahwa persiapan yang pertama yang mesti harus kita lakukan untuk meraih khusyuk di dalam salat kita, yakninya adalah mempersiapkan pakaian yang indah. Jangan hanya sekedar pakaian saja yang tanpa kita sadari ternyata nanti di dalam salat pakaian itu bisa membuka aurat, nampak aurat kita, dan ini adalah peluang bagi kita untuk tidak khusyuk di dalam salat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sesungguhnya adalah sindiran keras dari Allah bahwa dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin bertemu dengan seseorang, bertemu dengan orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, pejabat barangkali, sebelum kita bertemu dengannya begitu luar biasanya persiapan kita. Bahkan kita memilih pakaian yang indah, pakaian yang menurut kita mana yang mahal, yang terbaru. Karena apa? Kita ingin ketemu dengan pejabat, kita ingin ketemu dengan orang yang dimuliakan. Tetapi kenapa ketika kita hendak bertemu dengan Allah, pakaiannya biasa-biasa saja? Maka ini adalah sindiran bagi kita. Untuk khusyuk itu, kata Quran, kata Allah dalam Quran, adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Yang pertama adalah gunakan pakaian yang indah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk meraih khusyuk di dalam salat kita, kata Quran adalah dalam surah yang kelima Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala katakan, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian hendak menunaikan perintah salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah sebahagian kepala,
wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kedua kaki sampai mata kaki. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bahagian ini mesti harus menjadi perhatian bagi kita, di mana wudu adalah salah satu syarat untuk sah atau tidaknya salat yang kita tunaikan. Bahkan ini sangat besar peluangnya bagi kita untuk meraih khusyuk, di mana salah satunya ada salah seorang sahabat yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang salatnya bahkan sampai 3 kali. Jamaah rahimakumullah, irji' fa innaka lam tusalli, ulang salatmu kata Nabi, karena sesungguhnya engkau belum salat. Nah, sampai 3 kali. Nah, ketika di kali yang keempatnya barulah sahabat tadi sadar apa yang menjadi alasan Nabi banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.